Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja ini sudah masuk ke bab 2, yaitu pengertian tentang kedudukan dan fungsi hadis. Apa sih kedudukan dan fungsi hadis? Jadi kedudukan dan fungsi hadis yaitu ada ada kedudukan dan kehujahan hadis. Dua, yaitu berfungsi hadis. Untuk penjelasannya yaitu kedudukan dan kehujahan hadis. Kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran, sedangkan kehujahan adalah pengakuan bahwa hadis atau terutama yang sahih memiliki kekuatan sebagai dalil syar'i, yaitu bisa menjadi sebuah dalil penguat tentang sebuah ajaran-ajaran syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus ada dalil Al-Quran, merupakan pondasi hukum, panduan atau referensi yang diperoleh dari ayat-ayat Al-Quran. Istilah dalil sendiri mengandung arti panduan yang dipakai untuk menetapkan hukum atau suatu kebenaran. Dengan itu dalil Al-Quran menjadi perujuk pada ayat-ayat yang digunakan sebagai dasar untuk membuktikan atau menjelaskan atau menetapkan suatu hal, yang dimana dalil tersebut sudah tercantum dalam Al-Quran yang terdapat pada surah-surah yang ditentukan seperti surat Al-Fatihah, surat An-Nisa, surat Al-Baqarah dan lain-lain. Kedua, adanya dalil hadis Rasulullah. Dalil hadis adalah suatu perkataan, perbuatan dan ketetapan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran untuk menjelaskan, merinci atau bahkan menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Jadi hadis itu bisa dipakai untuk merujuk atau juga untuk memperdalam penjelasan yang tidak ada di Al-Quran. Seperti halnya di Al-Quran kan ada yang namanya suatu dalil yang mengatakan untuk mengharamkan babi dan juga anjing. Hadis memperkuatnya lagi bahwasanya perkara-perkara yang haram itu bukan itu saja. Itu ada pula suatu kumpulan yaitu ijma ulama. Apa sih ijma ulama? Jadi ijma ulama adalah suatu sumber hukum setelah Al-Quran dan hadis yang secara bahasa ijma berarti kesepakatan para ulama mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa tertentu mengenai hukum syariat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Terus ada juga penjelasan tentang fungsi-fungsi hadis. Fungsi-fungsi hadis yaitu menjelaskan isi Al-Quran, menegaskan dan menguatkan hukum Al-Quran, menambahkan hukum yang tidak ada di Al-Quran, membatasi hukum yang umum dalam Al-Quran, juga menjadi sumber hukum sendiri selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Jadi itu tadi untuk penjelasan dari kesimpulan dari bab 2. Untuk bab 3 akan dibuatkan video selanjutnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.